Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Faqad qala ta'ala fi kitabil aziz. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi sari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Al-mukarramun wal muhtaramun, bapak-bapak, para tuan guru, para asatidz yang muliakan dan yang banggakan, yang kebetulan hadir dalam kesempatan ini, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para ibu-ibu, remaja putri, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurulillah, pada siang hari ini Allah berkenan mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini memberikan satu motivasi tersendiri yang mudah-mudahan juga akan mendapatkan barokah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ampura jamaah yang sekalian, niki pertama kali tiang hadir di hadapan pribadi sami. Yang sampaikan niki tiang niki dari Bengkal. Almarhum Tuan Guru Saleh Hambali niki balu tiang. Jadi di samping madrasah Darul Quran niki tiang, tempat tiang di situ berkecimpung, ada pondok kecil yang membidani tentang kajian-kajian kitab untuk kitab-kitab yang biasa dipakai di pondok pesantren. Tapi sehari-hari tiang ngajar di Mahat Ali di tempatnya Ustaz Suhaili, dulu sama-sama yang di situ sampai sekarang nih. Yang tadi berbincang-bincang sama beliau sepanjang jalan, kebutuhan kita untuk kita ngisi pengajian niki napi gitu. Beliau bilang ini banyak sekali yang sudah dibahas oleh para tuan guru yang pernah ngisi di sini. Tetapi tiang ingat dulu bahwa di Bengkel itu adalah di samping kitab-kitab kajian, kitab-kitab klasik mutabaran niki juga dikaji masalah tasawuf. Almarhum Tuan Guru Saleh niki punya 4 jalur tarekat. Ada tarekat Qadiriyah, ada tarekat Naksabandiyah, ada tarekat Qadiriyah Naksabandiyah, dan ada tarekat Khalwatiyah. Dan itu yang masih berkembang. Dan almarhum Tuan Guru Saleh Hambali memberikan rekomendasi kepada Tuan Guru Abahar di Pagutan untuk meneruskan tarekat beliau di Tambak Beras Jombang dan kemudian dikembangkan di Mataram, dan itu rekomendasi dari Tuan Guru Saleh Hambali. Dan kami berkecimpung di situ. Nah, untuk itu tadi tiang ngomong-ngomong niki karena banyak informasi dari beliau, ingin tiang sampaikan tentang masalah sholat saja. Sendiri teman bicara sholat, lai Rasulullah baru saja peristiwa Isra Mi'raj, besoknya tidak langsung serta-merta akan mengajak orang sholat. Malam Nabi malam Isra Mi'raj, besoknya datang malaikat Jibril mengajak, memberitahu tentang sholat waktu zuhur. Dia mengatakan, Muhammad, ini waktu zuhur dan ini cara sholat zuhur. Terus sampai asar, sampai maghrib, sampai isya, sampai subuh singkatnya. Nah, besoknya Nabi sholat sendiri. Ketika Nabi sholat sendiri satu hari, Nabi berpikir, mau berembentan tiap barak jamaah entan waktu sembahyang niki wah datang. Karena orang-orang belum sholat. Itu pun peristiwa itu terjadi tahun ke-12 kenabian Nabi Muhammad SAW.
Itu peristiwa Isra Mi'raj niki. Nah, hari ketiga niki Nabi mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan berembintan tiap barat kaum muslimin lamun waktu sembahyang niki wah datang. Niki sejarah. Niki sejarah azan niki. Baru kita bahas tentang sholat. Akhirnya kumpul para sahabat. Rasul melontarkan pertanyaan. Para sahabat ditanya oleh Rasulullah, bagaimana cara kita memberitahu kaum muslimin kalau waktu sholat itu sudah tiba? Tidak ada yang berpendapat para sahabat. Berulang-ulang Nabi sampaikan, berembintan tiap barat kaum muslimin waktu sembahyang mau datang. Karena berulang-ulang, hanya ada satu angkat tangan. Begini aja Rasulullah, bila tiba waktu sholat, katanya ini, kita bakar api unggun katanya. Ini murah pramuka nih. Sahabat yang lain diem. Karena dia diem, dia mikir nih, masa dia datang waktu sembahyang tersedut api. Nyeletok seke. Berembil lamun musim hujan. Umbi itu tak bakar api. Nah menu malik. Menurut sini berembil. Sakena musim hujan ini kita ketuan. Lamun menurut tiang ja. Dimin datang waktu sembahyang kita erek bendera. Nah. Sepi sahabat niki. Arak nyeletuk seke. Berembil lamun subuh. Bendiran wah taik dengan masih tiram. Yang tahu waktu tiba. Menu malik. Arak nyeletuk seke malik. Mending subuh membuta. Permintaan atau waktu tiba erek-erek bendera. Menu malik. Arak seki berpendapat. Maraniki paling praktis. Dimin datang waktu sembahyang. Kita tiup trompet. Wah. Itu Yahudi itu. Sekali-kali berme. Kita pukul lonceng. Nasrani itu. Nah muslapu pendapat ini tidak terima. Lamu menu bubar. Nah ketika bubar itu ada dua orang sahabat yang mimpi sama. Itu Zaid bin Sabit dengan Umar bin Khattab. Baru enggak tiak lelap. Dalam tiram niki tiba-tiba datang seorang laki-laki berjubah putih. Mengelilingi tidur beliau. Dan mengucapkan kalimat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah sampai selesai niki. Yang selesai yang terus langsung juga Rasulullah memberitahu kalau ini tadi dalam mimpi saya Rasulullah. Tiba-tiba disusuli oleh Umar. Umar begitu dengar Zaid bin Sabit cerita, Umar bilang, ada mimpi. Benar itu. Dan dibenarkanlah mimpi itu. Hanya setelah selesai ini singkat cerita bahwa Rasulullah perintahkan Zaid bin Sabit panggil Bilal. Ajar kalimat yang Anda terima dalam mimpi itu. Diajarlah Bilal kalimat azan itu dan akhirnya tukang azan pertama mutparan Bilal doang jangan kemangkin. Padahal Bilal wahana ninggal lain niki. Karena Bilal pertama kali mengumandangkan azan itu. Nah, begitu kumandang azan ini pertama kali dilakukan oleh Bilal. Bilal niki orang gesit. Gesit ganti, nggih. Musubuh niki lamun Bilal ngebang, si bejat-bejat ngebang Bilal. Jangan mangkah ngebang masih dengan morok. Mau ngelapor juga Rasulullah. Rasulullah wah ngebang masih doang betul tinduk nih. Yang rombo biazan subuh niki masih. Nabi si rombo Bilal. As-salatu khairum minan naum. Ini tambahan Bilal niki. Rasul setuju dan masih sekarang dipakai. Nah, saja di masalah mungkin niki jemaah sekalian. Dan itu ada dalam kitab Subulus Salam. Lamun muazzin kena Allahu Akbar. Nabi saya terjawab. Ibu, itu milu jadi muazzin ini anda ini jawaban salah ini. Di dalam Subulus Salam boleh kita jawab Allahu Akbar kata muazzin jawab Allahu Akbar lagi. Tapi boleh juga kita jawab dengan mengatakan alal fitrah. Dalam Subulus Salam ada nih. Begitu muazzin mengatakan Allahu Akbar alal fitrah. Arti alal fitrah niki Anda dalam kesucian tekad karena orang yang sudah mengagungkan Allah pasti tekadnya sudah bersih.
ketika muazzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, apa jawaban? Milu-milu masih ini. Ada enggak jawaban lain? Di dalam 10 salam juga disebutkan demin muazzin kena asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya adalah kharajta minan nar. Anda sudah keluar dari neraka. Karena begitu orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang itu keluar dari siksa neraka dan berubah status dari kafir menjadi mukmin. Maka ketika muazzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, jawaban yang boleh dipakai dua-duanya. Mengikuti kata muazzin dan menjawab dengan mengatakan kharajta minan nar. Nah, sa paling unik niki hayalus shalah hayalul falah. Ketika muazzin mengatakan hayalus shalah, kamu terjemah niki, nanti ada sembahyang. Ini niki. Saya berjawab kena hayya 'alas shalah, hayy bani berjawab kena hayya. Saya bani. Pasti jawabannya la haula wala quwata illa billah. Padahal itu tidak sembahyang niki. Nanti ada sembahyang, ente mulai itu niki. Hayya 'alas shalah. Siapa yang berani menjawab mengatakan hayya? Dinara dengan bani niki. Pasti jawabannya la haula wala quwata illa billah. Karena ketika orang melakukan sholat itu tidak ada daya upaya kita kecuali hanya dengan bimbingan Allah. Kenyakan sembahyang niki. Ma asabaka min musib min khairin fa min Allah wa ma asabaka min sharrin fa min nafsik. Apa kebaikan yang menimpa diri Anda itu dari Allah. Apa kejelekan yang terjadi pada diri Anda itu tidak dengan bimbingan Allah. Maka ketika kita melakukan kebaikan, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Menung masih ketika hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada kemenangan. Boleh je enteh ya ni. Hayya 'alal falah, hayya. Enteh ya menang, enteh mulai niki. Tapi jawabannya la haula wala quwata illa billahil azim. Ini sejarah azan dan azan itu dikumandangkan sampai sekarang. Sejari masalah. Kiri-kiri piran Batur Lombok robah azan jadi bang. Mau bang kadun jadi mungkin niki. Kiri-kiri piran mulai berubah. Sedikit ngebang dulu ngebang dinara di dalam kitab kena ngebang niki. Azan yang ada. Tapi kenapa orang Lombok selalu bilang ngebang dulu ngebang. Mumbi sejarah bang niki. Ara ibu-ibu nggak tahu niki. Selalu niki bang dulu. Nah, ternyata lamun le bengkel niki, lamun nara tahu sa simbit niki, itu azanan niki. Nah, batur dengan tua-tua bahasa kena bangar julu dia. Azan kadu niki. Diminta bangar sa budal apa jin-jin sa jahat no. Nah, iya niki asal jadi asal sakena aparan. Azan jadi bang niki setiap tahu sa simbit azanan bangar julu dia ni. Ngartlang itu bang doang masih niki jadi ujang kemangkin dekadu bang niki. Nggih, niki sejarah niki. Nah, ini adalah cara untuk memanggil orang mau melaksanakan sholat. Nah, andi ada ketuan ikembimut sembahyang. Napi jawaban niki jawab sekalian. Sholat kalau dipandang dalam perspektif hukum Islam, konsekuensinya ada dua. Pahala dosa. Mun degawe mau tepahala, mun degawe mau dosa. Nah niki hukum Islam. Tetapi sholat kalau dipandang dalam perspektif rukun Islam, mun degawe ia dengan beriman. Mun degawe ya kafir ditinggalan rukun iman, rukun Islam. Tergantung pandangan tiang pelunggu. Lamun terpandang secara hukum Islam, dua kemungkinan. Mun gawe mau pahala, mun digawe mau dosa. Lagu lamun pandang secara rukun Islam, yang mengerjakan rukun Islam adalah orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman, yang tidak mengerjakan rukun Islam adalah tidak beriman. Nah, ya ayyuhalladzina amanu. Kata panggilan ini nggih. Kata ya ayyuhalladzina amanu di dalam ilmu ulumul Quran itu ayat turun selalu dikaitkan dengan ayat madaniyah. Namun masih di Mekah selalu menggunakan kata ya ayuhan nas, hai manusia. Nah, berkaitan dengan niki,
Syarat orang mendirikan salat niki adalah suci. Suci niki dibagi dua, ada suci zahir dan ada suci batin. Nah, lamun suci zahir ada 4. Mandi, wudu, tayamum, istinja. Nah, niki tepadan mandi zahir. Nah, yang kedua namanya mandi batin. Mandi batin itu adalah luruskan etikat kita dengan istighfar dan bertaubat. Sehingga ada, mohon maaf jemaah sekalian, mungkin jamaah sekalian pernah mendengar hadis disampaikan oleh Tuan Guru sebahasa baraniki. Lamun nara dengan nanya macong oleh balen din bani datang malaikat. Ada hadisnya itu. Nah, nanti di ketuan kiri-kiri saya yaran malaikat sandi bani acong. Atau meniu nih, lamun si gedek ini pecah-pecah ngulungkah gedek nih. Coba dijonjekan sebeban ngulu berkucat ngulu. Kiri-kiri ingkah iri dekah bedek. Hadis ini punya mana tersirat sebenarnya. Sakenan dende anak anya macong lebarnya malaikat di mana niki. Yang dimaksud dengan hati rumah itu adalah hati. Lamun hati niki dunia tok isi. Iya, tapi salan marak basong. Dunia doa yang pikiran jok nenek dewa ingat zikir dewa dari sembahyang. Malaikat dengan apa dibani datang indin gemes datang. Ini kini apa dibani. Din milih baik bengatin dengan petunjuk dengan selalu dunia tok yang dipikirkan. Maka digambarkan kayak anjing. Nah, malah meniunin. Dindi pada tolok gambar porno malaikat di bani datang ini malik. Gambar porno baru basong din bani nanya gambar. Gambar itu adalah orang-orang suka menghayal. Malaikat tidak mau memberikan petunjuk ke dalam hati orang itu. Nah, bersihkan diri ini dari zahir, mandi, wudu, tayamum, istinja. Dan bersihkan hati ini dari batin daripada hal-hal yang membawa kita lali kepada Allah dan apalagi akan membawa kepada syirik. Baru setelah suci zahir, suci batin ini, baru kita berhak mendirikan sholat. Baru berhak mendirikan sholat. Nah, arah perbedaan pendapat ulama tentang ya beda mendirikan sembahyang melaksanakan sembahyang. Dan melaksanakan sembahyang ya 5 kali salam di atas sajadah. Selesai. Tapi mendirikan sholat itu adalah setelah salam kanan salam kiri diterjemahkan dengan kehidupan yang akhlakul karimah. Nah, sehingga lamun kita bicara soal sembahyang niki nggih, bicara masalah berat sebetulnya. Ya. Innaha lakabiratun illa alal khasi. Sungguhnya orang-orang yang sholat itu persoalan berat. Lakabiratun. Sholat ini soal berat. Ini gampang nih. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan poin-poin saja. Andin tiada ketuban, ia kembali mau sembahyang. Jawabannya karena kita masih menjadi hamba. Hamba itu identik dengan budak. Budak itu diidentikan dengan bodoh. Nah, lamun dia perintah, dia tahu begawian. Maka datanglah kewajiban sholat. Diwajibkan tiang pelungkuh ini sholat. Karena kita masih berstatus budak. Nah, budak yang cerdas, hamba yang cerdas berpikir, ya kembe mau kewajiban sembahyang. Ya kembe kira-kira. Oh ternyata andina seluruh hamba menyembah Allah. Tidak akan menambah keagungan Allah. Andi seluruh hamba tidak menyembah Allah. Tidak mengurangi keagungan Allah. Lamun menu sembahyang niki kewajiban atau kebutuhan. Nah, kira-kira piran dah mulai jadi sembahyang jadi kebutuhan ibu-ibu. Atau masih dah bertahan oleh kewajiban. Orang yang menjadikan sholat sebagai kebutuhan beda dengan orang yang menjadikan sholat sebagai kewajiban. Anak lamun ada untuk kewajiban mau diterbak ini lagu lamun kebutuhan lain. Coba mungkin ibu-ibu pernah melihat arah dengan lain di waktu pale. Yang kembi ini nyebung di waktu boya. Nyebeng di waktu sili.
Mungereng mesa. Kira-kira yang kami ini. Yang jok WC. Kalau ini terbalik. Kenapa? Dia butuh. Sembunyi tidak dicari. Kenapa? Dia butuh. Cemberut tidak dimarahi. Kenapa? Dia butuh. Ini subuh lah mau dicemberut. Ngereng doang mesa nih. Kenapa dia ngereng? Tidak, dia butuh. Lamun dia ngereng dengan ini subuh. Bisakah kita jadikan suatu sebagai sebuah kebutuhan? Atau masih menjadi sebuah kewajiban? Tidak salah sebagai kewajiban, tapi itu start. Itu masih terjadi anak SD. Mupiran terjadi SMP, SMA. Orang yang menjadikan suatunya sebagai suatu kebutuhan beda dengan suatu yang menjadi satu kewajiban. Kita yang derajat nih. Nah, sholat itu kebutuhan atau kewajiban. Orang cerdas menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Tapi orang awam menjadikan sholat sebagai kewajiban. Kira-kira ini masih tawam atau masih cerdas nih ibu-ibu. Pilih yang di dan ini sebab jujur baik masih tawam nih. Lagu arak tuan guru berani kat ini. Jamaku sekalian bahasa nih. Bimbi to pada sembayang leman din sah sembayang lamun diara aku nih. Lah, kira-kira ya salah apa ya kena tuan guru nih? Salah? Nggih. Lagu nanti mungkin dia berketuan. Lamun de sembahyang. Aku sembahyang pedu zohor atau side sembahyang pedu zohor nih. Munara dengan sembahyang kena side sembahyang pedu zohor dan sah sembahyang. Pasti sembahyang kena aku sembahyang pedu zohor. Tuan guru berbahasa bimbi itu pada sembahyang dan sah lamun diara aku. Wah. Sepintas nih paran ini tuan guru nih. Padahal ini sembahyang sesah lamun dia kena aku sembahyang pedu zohor. Sah makin sembahyang dalam mundar aku. Tuan guru nunjuk kena niki. Tuan apa jamaah awam niki lah. Segera tuan guru dia mundar ini mundar sah sembahyang. Padahal ketika kita sudah mengatakan aku sembahyang pedu zuhur. Teteh aku sah deh. Tetun tuan guru niki jadi yang salah niki. Nah, sholat itu oleh para ulama tasawuf digambarkan baraniki. Lek serin pengorong arah sopo bali. Lek julun bali niki arah plang 5. Mu plang niki bertulis zohor 4 rakaat waktu sejak tergelincir matahari. Asar 4 rakaat waktunya sekian. Maghrib 3 rakaat waktunya sekian. Isya 4 rakaat waktunya subuh 2 rakaat waktunya. Plang niki bertulis di julun bali. Lek serin pengorong. Setiap dengan lewat peringat pelang. Zohor 4 rakaat. Apal setiap dengan lewat. Lagu di narak bayi ya cobaan tun le pada istri pengorang le pelang niki arah ampuh le muri. Itulah gambaran orang awam tentang sholat. Enggak luntur. Zohor 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Segera yang enggak luntur. Para ahli tasawuf membahas niki. Cobaan tun le istri pengorang le istri murin pelang niki. Ternyata di belakang pelang niki ada rumah. Nah saran balik pasti dia punya pintu. Coba boya lawang, boya kunci. Dimana lawang boya kunci. Mau buka, mau coba tamu di balik niki. Maka yang namanya rumah pasti ada lemari. Lamun berdait lemari, boya lemari nu kunci. Mau buka lemari ini. Anda di situ akan menemukan dokumen rahasia. Nah. Pelang itu namanya syariat. Pintu masuk ke rumah itu namanya tarekat. Lemari itu namanya hakikat. Dokumen rahasia itu namanya makrifat. Nah, ini sengkisa niki. Sayyidina Ali pernah bilang, li ilmani ilmun basastu indan nas wa ilmun in basastu indan nas lakatatumuni. Tiang berdua 2 ilmu. Satu ilmu yang sampaikan kepada umat seluruhnya. Tapi satu ilmu kalau yang sampaikan jaminannya belum kepada mati kaku laun mas. Itu kalau dikaitkan dengan tasawufnya para pakar tasawuf niki itu yang sering kadang-kadang orang takut belajar itu. Tapi itu harus rapi mempelajarinya niki. Di bengkel marah niki, din sembarang dengan yang si balutan tiang niki masalah tarekah niki. Kecuali yang sudah memang punya kapasitas kemampuan niki. Nah, kita bahas tentang sembahyang. 5 bit yang bahas kunika di rapi-rapi. Napi intin sembahyang. Napi tujuan sembahyang. Napi rahasian sembahyang.
Napi hikmah sembahyang dan napi padilah sembahyang. Pertama inti dulu. Napi intin sembahyang. Inti niki lamun kekeluaran sama dengan gizi. Kan lain wah timpa Lombok niki si gizi buruk uni niki. Nggih. Sampai dari pusat turun niki. Bahkan tiang diperintah oleh Bupati dulu Lombok Barat Pak Iskandar ceramah di tempat terjadinya pertama kali tempat busung lapar itu. Karena kurang gizi. Nah sholat ini kalau udah diketahui intinya, maka khawatir jangan-jangan sholat ini nanti akan disebut jadi busung amal. Ya, busung amal. Karena kalau makanan tanpa gizi nanti akan timbul busung lapar. Kalau sholat tidak diketahui intinya, maka akan terjadi busung amal. Munapi intin sembahyang niki. Istilah. Inti sholat itu khusyuk. Lagu napi hatin khusyuk. Nah ini malik. Luwi pendapat tentang khusyuk. Arak supo dengan datang juk tiang niki. Coba cerita tiang sebenarnya napi khusyuk niki. Uni niki. Nah tiang balik tanya, apa yang anda tahu tentang khusyuk? Menijau nih ketekena uni. Berembih. Lamun demilih khusyuk sembahyang. Ingat arti nuni. Lamun ingat arti piran, mengingat nenek. Atin mengingat arti biweh menyerimut, atin terjemah jarin. Piran tingat nenek. Anu malik ini. Dia ranah khusyuk nu. Apa yang dah pengetahuan tentang khusyuk? Lamun memilih khusyuk sembahyang, ingat tak usah sujud. Indang segala sesuatu. Wah, lakukan. Wah, lagu berembi. Goyo ni. Ya kembe. Demen kengat tak usah sujudmu. Sejadah ni gambar lulun kurma. Ingat si rasin kurma. Goyon dia khusyuk malik ni. Lamun menu. Berminta. Engkah kandang julu. Lempeng anak. Engkah kaya lempeng. Gambar unta malik sejadah. Engkah kandang lempeng julu anak. Tahu tu betul sekali kena rubat. Mupiran dia khusyuk. Apa khusyuk itu? Khusyuk itu sadar. Apa yang disadari? Itu jawaban la haula wala quwwata illa billahil lazim. Menyadari bahwa aku tidak berdiri tapi aku didirikan. Aku tidak takbir tapi aku ditakbirkan. Aku tidak ruku tapi aku dirukukan. Itulah jawaban hayyalas salah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi arti khusyuk itu sadar. Sadar aku tidak berdiri tapi aku didirikan. Sebab kalau orang tidak sadar, teler. Nah nih. Kan namun dia sadar kena teler. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu dekati salat kalau kamu masih dalam keadaan teler. Sampai kamu ngerti apa yang kamu katakan. Orang teler ngomong tapi tidak ngerti apa yang dia katakan. Orang sholat tapi tidak tahu intinya. Nah, kan sholat teler jadi. Dulu ya, betul sembahyang teler jadi. Inti sholat itu khusyuk. Arti khusyuk itu sadar. Apa yang disadari? Aku tidak berdiri tapi aku didirikan. Aku tidak ruku tapi aku dirukukan. Aku tidak sujud tapi aku disujudkan. Itu arti sadar dan itulah dia khusyuk. Ya. Nah, lamun khusyuk maraniki mai hidup sembahyang. Kemudian yang kedua, apa tujuan sholat? Tujuan sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, kata keji dan mungkar ini apa? Keji itu diantara perbuatan keji yang paling keji itulah hal-hal yang membawa kepada syirik. Menyekutukan Allah. Dan mencintai sesuatu lebih daripada Allah. Di dalam kitab Risalah Kusyairiyah. Bahkan dalam Sahih Bukhari dikisahkan tentang Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Nabi Adam ketika dia di surga, yakin, kekal kali surga. Pengakuan dia. Tiba-tiba dalam hati Nabi Adam, ya kekal di surga mau mesak-mesak, apa kenen kau nih? Akhirnya Nabi Adam didorong perasaannya untuk meminta sesuatu. Nenek kaji lah mau kekal di surga, jabe, kekance. Nah, kabulan nih. Tiba-tiba Nabi Adam tidur, dan ketika tidur ditarik tulang keng, ini tulang gegender nih. Mundepiang Siti Hawa.
Ada masih tiram, hawa jadi menjadi hawa tiram masih. Murmur ngasih saling kilang. Sida saya. Ini pada baru malam pertama. Nah, dari situlah ceritanya Adam ini terjerumus karena melalui Hawa. Coba aja mesak-mesak Adam din bau tegoda si iblis. Lagu Hawa tegoda. Wah, jak goda Hawa kena din may angan jadi Adam kelantongan jadi si Hawa. Tuh gara-gara kelakuannya. Kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam berpuluh-puluh tahun kawin dengan Siti Sarah. Dia ini berdua biji. Bisi Sarah. Aku melihat berdua anak sama yang lanjutan perjuanganku ini. Beng kebemberari malik. Dulu juga ibu-ibu. Sabar. Unin Sarah. Lalu di dalam. Lamun demeli merari ja Ibrahim tiang boyaan. Unin Sarah. Unggi. Jadi miru sih. Boyang ketemulah Hajar ini anak buah Sarah. Dan begitu akad nikah terjadi pisah Sarah dengan Ibrahim membawa Hajar ke Mekah. Sarah tinggal di Palestina dalam sejarah. Dan sampai di Mekah lahirlah Ismail. Nah, demi lahir Nabi Ismail si kangen. Nabi Ibrahim juga bijan enggak. Takut nih kalau ya kangen lalu anak belupan aku nenek. Gorok anak itu kan. Ya Allah, kenyekin enggak nganak baru lahir, amu kenyekin lu kangen. Gorok Ibrahim anak. Nah, iya aran sirik baru Ibrahim dan disuruh gorok. Dengkang nenek paling cemburu nenek. Di dalam kitab Risalah Kusyara Nikara judul khusus namanya Al-Ghirah. Ghirah itu cemburu. Nenek paling cemburu ibu-ibu dengan pasir cemburu. Nenek paling cemburu. Ketika Ibrahim cinta kepada anaknya, cemburu nenek. Dalam sekutu ada kusi anak ini, gorok Ibrahim. Tetapi Ibrahim itu orang taat, gorok anak. Ismail itu adalah orang yang taat kepada bapaknya. Namun si dekerunya ya bapak sila. Nah nih, ini nenek nih pada patuh. Pada patuh juga aku sa Ibrahim jadi gorok anak cemut gorok. Menuju genti isi bembe. Nah, niki sejarah tentang bahwa tujuan sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang namanya fahsya itu hal-hal yang mengarah kepada syirik. Miligati nenek, cegah daripada perbuatan syirik dan mungkar. Nah, kaitannya dengan perwira kemanusiaan niki. Tujuan sholat itu adalah tercegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Saketelu, rahasia sholat. Rahasia sholat itu yakin. Mu yakini kita bagi jadi telu ara-aran ilmu yakin, ara-aran ainul yakin, ara-aran hakul yakin. Lamun tiang bercerita dari pinggir sami, misal lah searan buat naga nun jadi mai. Padahal di mana sih buat naga? Karena tiang bercerita nyadun kamu sudah bercerita. Nah, iaran ilmu yakin niki. Tiba-tiba lalu dia jauhkan buat disuruh buat naga. Nih buat naga saya cerita si tuan guru. Nah, iaran ainul yakin niki dia disuruh. Coba terbeli memang terasa. Demin rasa ini iaran hakul yakin. Ngerasa. Jadi rasa tak pernah bohong. Nah, karena hakul yakin ini rasa niki. Nah ini lihat sembah nenek niki. Nyembah nenek wah bertahun-tahun nenek umur petang dasa lebih masalah itu udah sembah nenek. Kira-kira mungkin entah keyakinan di jok nenek si penyembahan niki. Saya nenek endah. Nanti malik. Lah mulai pondok dia niki di Bengkel kanak-kanak niki yang sudah didik mengatakan siapa Allah? Zat yang jauh tiada jarak, dekat tiada batas. Berembi jari. Deparan jauh darat jarak, deparan dapat darat batas. Apa jadi? Yang ada adalah rasa. Nah, karena rasa nggak pernah bohong. Nah, rasa apa? Rasa dekat dengan Allah. Jadi dalam ketuaan siapa Allah? Zat yang jauh tiada jarak, dekat tiada batas, tiada ruang kosong dibuatnya. Dengan izinnya bergerak alam semesta. Niki yang pelunggu leyon niki kena kosong. Di sisi Allah ada yang kosong. Andin ya tentu kosong niki sang dinara dengan to kirim SMS. Cek kunara sedetik. Jakarta lain. Andin ya kosong santri huruf niki.
Lelangan. Tapi karena tidak kosong, padat semuanya, tidak ada yang jatuh hurufnya. Maka siapa Allah? Zat yang jauh tiada jarak, dekat tiada batas, tiada ruang kosong dibuatnya. Dengan izinnya bergerak alam semesta. Yakin seyakin-yakinnya tentang Allah itu dekat dengan kita, maka itu adalah rahasia sholat. Lamun dia makan rahasia sesuatu yang masih sedang penasaran. Nah ini jadi masalah. Tun yakin nenek rapat. Rembe. Ibu-ibu yakin nenek rapat. Rembe bumbin tanda bukti yang keyakinan. Tuh. Salah satu. Bapak-bapak berembe. Sebab yakin itu tidak sekedar dia meninggal sholat, tetapi dia tidak pernah lupa kepada Allah. Selalu denyut jantung, denyut nadi, hembusan napas adalah bagian daripada zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahasia sholat itu adalah yakin. Meyakini Allah sedekat-dekatnya. Nah, muara kisah. Abu Bakar mengatakan, hamba yang menyembah itu terbagi jadi salah satu asnaf. Jadi 3 golongan nih. Ada orang menyembah Allah karena takut siksa. Ada orang menyembah Allah karena mengharapkan rahmat. Dan ada orang menyembah Allah karena cinta. Nah, kira-kira yang pelunggu niki nyembah nenek karena apa? Awas, syaratnya berat. Penuh dengan pengorbanan niki. Karena orang bercinta butuh pengorbanan. Nah, kalau orang menyembah Allah karena takut siksa, wajar. Ada satu riwayat menjelaskan niki. Umar basijak Rasulullah. Relent yang di tamu surga, pukut yang di tamu neraka. Mos Rasulullah Umar lamu di surga ya neraka ya, Umar di neraka ya surga. Itulah saya Rasulullah, saya anti neraka. Wah. Lagu Arab ulama ini aran Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah niki ia girang selu-selu nangis tengah malam dan menjerit dengan bahasa-bahasa puisi. Indah. Ya Allah, berpuluh-puluh tahun telah ku sembah Engkau. Aku tidak takut siksamu. Aku tidak mengharapkan surgamu. Tapi aku hanya mengharap rahmatmu ya Allah. Ilamun rahmat ya kasih sayang hilip meneraka surga jadi. Nah, paling hebat Abu Nawas. Abu Nawas itu tidak pernah berhenti denyut jantung dan nadinya hanya dengan ingat kepada Allah. Apa kata Abu Nawas? Saya sip masuk neraka asal bersama Allah. Kira-kira malaikat neraka ya yang kembi itu ke nenek. Nah, itu artinya ada orang yang cinta. Aku tidak peduli kemana aku diajak sama Allah. Yang penting aku bersama Allah. Karena aku yakin Allah akan pernah menyengsarakan orang yang bersamanya. Itulah cinta. Nah, kira-kira dalam 24 jam lebih berapa jam Anda ingat Allah dan berapa jam Anda lupa Allah? Nah, baru ingat aja udah nak karuan ini. Bagaimana mau cinta kepada Allah? Bagaimana mau dilindungi? Orang-orang menyembah Allah terdiri daripada 3 golongan ini. Kira-kira yang perlu menyembah Allah karena apa ini? Takut siksa tidak salah. Mengharapkan rahmat benar. Nah, Abu Nawas niki paling berat niki. Ya. Karena ingin bersama Allah juga paling benar. Semuanya itu. Nah, itu orang yang mengetahui rahasia sholat niki. Karena rahasia sholat itu yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir itu artinya sembah Tuhanmu sampai mati artinya. Karena yakin itu diartikan mati. Jadi rahasia sholat itu adalah yakin bahwa Allah dekat sekali, sedekat-dekatnya. Bahkan ayat Quran mengatakan aqrabu min hablil warid. Ini ada pernah si urat belong. Berbeda ukur ini. Masih jarang kamu kena aqrabu min hablil warid. Tapi ayat kedua mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ye kan ciside. Di sini orang ke ciside mbimbi tahu. Rapat jadiin kan? Nasa terus kena la tahzan innallaha ma'ana. Ndak pada sedih itu kan nenek. Nah, namun bau tumbuh kikin cemaran niki penyembahan yang pelunggu sudah menyingkap rahasia sholat. Nah, selanjutnya niki ada hikmah sholat.
Ada hadis Nabi mengatakan, kum fasolli fa inna sholata shifaun. Pada turus sembahyang, sehingga sembahyang niki oat. Andin dia ngeri-ngeri tadah. Ani ngulun demi mud sembahyang kerang-kerang sampai sunat. Ngone-ngone Yesus gulusang. Sehat jadi ini secara fisik. Andin dia bingung. Tidak tahu menyelesaikan masalah. Ambil wudhu, sholat dan mohon kepada Allah. Ya. Lalu ketika dia mohon kepada Allah, sholat yang merasa membuat dia dekat dengan Allah, tidak ada jaraknya dan Allah akan segera menerima apa yang jadi permohonan yang terung. Jadi sholat itu hikmahnya sehat, sehat jasmani dan sehat rohani. Saya nggak sehat jasmani belum tentu sehat rohani. Okay? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat di TV seorang Gayus Tambunan. Lah, ya sehat awak nih. Lagu jago korupsi nih. Kira-kira jiwa nih sehat apa sakit? Nah, lu yang bimbang dasi nih mesti. Iya paling belik yang bayar pajak nih. Kepeng batu udah ngean, bait nih. Itu secara zahir dia sehat, tetapi batinnya dia tidak sehat. Jadi orang yang sholat itu menjadikan orang yang pelaku sholat sehat jasmanian wa rohanian, zahiran wa batinan. Nah, lagu mohon maaf jangan sekalian. Di akhir-akhir niki banyak sekali orang serajin sembahyang ketika sholat dia takut. Ada 3 malam yang dalam satu pengajian, setelah selesai pengajian yang bertanya kepada jamaah, ada pengalaman khusus tiang niki katanya. Tiang sholat tahajud malam, demi kemau salam 3 kali, narik rakaat kedua tiba-tiba dia kepental ke belakang. Saya tanya itu berapa kali? Sampai 6 kalian, ada apa ya? Nah ini arah gaib wah niki. Ya, ada gaib, jin yang akan menghambar kita untuk dekat kepada Allah. Nah itu banyak terjadi sekarang niki. Orang kerasukan. Karena mohon maaf sekalian, kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari penyakit. Ada namanya penyakit tabiat. Batuk, pilek, apa ya dah. Biasa niki selama niki depan tabiat manusia. Tapi ada yang kedua namanya penyakit ain. Penyakit ain niki gangguan jin niki. Bisa jadi karena pengaruh lingkungan, bisa jadi karena perbuatan orang. Itu penyakit ain. Nah, penyakit ain ini lawanannya adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau penyakit tabiat itu adalah puskesmas. Namun kedua niki ja ayat-ayat Al-Quran. Nah sejarahnya dulu pernah Rasulullah sakit. Panas kan 3 hari 3 malam. Datang malaikat Jibril. Muhammad, Anda ini disihir oleh orang Yahudi. Sihir itu ditaruh di bawah batu di dalam sumur. Kata malaikat Jibril. Nabi nanya, bagaimana cara kita ambil? Perintahkan sahabat-sahabatmu buang air sumur itu dan angkat batu dan akan ketemu benda di situ. Dilakukan dan benar. Mengkendaikan benda bertali solas. Jauh si sahabat. Lepas benda niki taruh dalam marah niki solas tali. Lepas jalan Rasulullah. Jibril datang. Nah, ini dia Jibril. Benda yang ditemukan yang Anda sebut itu. Oh iya. Langsung Jibril membacakan ayat itu asbabun nuzul surat Qul a'udzu birabbil falaq. Dibacakan Qul a'udzu birabbil falaq sekali oleh malaikat Jibril, ikut Nabi, terbuka ikatannya satu. Baca lagi terbuka sampai Nabi dan malaikat Jibril membaca 11 kali Qul a'udzu birabbil falaq, semua ikatan bandanya terbuka dan Nabi sembuh seketika. Arak berpendapat. Saya baca Qul a'udzu birabbil falaq 11 kali. Ini bani si seher. Ini bani si jin dah. Kira-kira berembe. Lagu aras nanti peti betlengu si jumlah berapa kali dia baca tapi dia renungi kandungannya. Kira-kira lebih bagus nih. Marah misalnya marah niki jamaah sekalian. Ada dengan kadu sepeda motor. Kemudian ke lampu stopan. Mulai le kiri bertulis belok kiri lolos. Ini niki nggih.
standar sepeda motor membaca sholat sekali. Belok kiri lolos. Belok kiri lagunde lolos. Kiri-kiri berembe. Arah dengan bersepeda motor belok kiri. Ndin baca lagu lolos. Be bagusan. Saya baca sholat sekali belok kiri lolos atau saya lolos. Berarti yang ngerti saya lolos niki. Dan saya lolos aku dia ngerti. Nah, artinya apa? Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu ada menjadi obat penyakit ain. Yang sebut baru niki. Nah, sak keteluar penyakit napas. Nah, niki yang dinara dengan tahu ada kecuali taubat sintuat niki. Sholat itu sebetulnya adalah obat untuk penyakit itu juga semuanya. Baik fisik maupun penyakit ain, penyakit selain lagi seluruhnya bisa diobati dengan sholat. Nah, saat terakhir adalah padilah sholat. Padilah sholat itu adalah ada banyak sekali dalam kitab Hikmatut Tasri' wal Falasifah maupun dalam kitab-kitab tasawuf lain menyebutkan tentang padilah sholat, diantaranya adalah ya, tanwirul qulub, menjadi cahaya di hati. Bahkan ada hadis bila maraniki. Innal kalba yasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati manusia suka karatan sebagaimana karatannya besi. Para sahabat bertanya, pakai pa injilah ya Rasulullah. Berbincang tiap persi karatan lagi jadi kilatan. Rasul menjawab, bitaubati wa qiraatil Qur'an wa salatil jamaah. Nah niki. Dengan bertobat, baca Quran dan sholat berjamaah. Jadi sholat itu menjadi tanwirul qulub, menjadi penenang, memberikan cahaya di hati, dan hati yang karatan berubah jadi hati kilatan. Namun hati kilatan ini hati sejuk, tentram, damai. Jemaah sekalian, ampura nggih. Kita sering lali bahwa di diri manusia itu ada 3 bagian yang harus diberikan makan. Lagu itu sekik doang yang terung. Lamun otak harus diberikan makan dengan ilmu. Lamun hati harus diberikan makan dengan zikir dan bertobat. Nah, saya bawa jauh keruan. Nah, iya doan terung saya bawa niki nimbau sepan 3 kali sejelu. Sa atas niki otak ditatipir kali sejelu. Nah, kalau otak sudah rusak dan kalau hati sudah kering, itu jangan heran orang menjadi katos dan sikapnya aneh-aneh. Dan orang bilang nyeleneh. Maka sholat akan menetralisir semua itu. Isi hati dengan banyak berzikir. Isi otak dengan banyak belajar. Dan isi perut dengan yang halal. Nah, 3 poin ini akan menjadikan orang itu akan tumbuh di alam kehidupan yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira nih, Iman Zuhur. Jam berapa nih? Niki jam pira nih? Ya. Niki jam pira nih? Mungkin jam 12:28 baru ada zuhur. Tapi zuhur nih. Nggih jemaah sekalian. Meraniki untuk bisa menopang sholat yang pelunggu sabaru niki harus ada ilmu dan harus tumbuh keyakinan. Okay? Jadi tidak mungkin dengan nyembah lamun dia ilmu dan ada keyakinan. Okay? Nah, dalam kitab Kasyifatus Saja, Syekh Nawawi Banten menulis tentang penjelasan mengenai iman sebagai landasan orang sholat. Sebab Rasulullah SAW di Makkah 12 tahun menyampaikan risalah tauhid tentang keimanan kepada Allah dan mengajarkan mereka akhlakul karimah. Setelah di penghujung tahun ke-12 baru peristiwa Isra Mi'raj, baru mulai dengan sembahyang. Jadi sendeman peristiwa Isra Mi'raj dinara dengan sembahyang. Nah, jadi kalau Anda orang belajar agama seharusnya belajar tentang keimanan dulu. Adil saya tahu saya sembah. Nah, lamun dia mantau nenek, itu mantau ya sembah. Lamun tak nyembah di kerwa-rua, jangan-jangan salah sembah. Atau baris arah seperajah ilmu dalam gatimu dimilih nyembah. Undiin sembahyang nih mu. Nah, ibarat dengan sabudui Bali,
Lagu ni narak pelang ni. Kan harus narak pelang ni ke 5 baru. Niki beduin baru ni narak pelang. Ni balik napi jadi niki. Nah mubares juk masjid di nemili. Juk purun di. Juk gereja di. Juk piharan di. Nah ni manusia di. Tinggal tak balik di manusia. Jadi sang benai 4 jadi niki. Nah orang yang sholat, orang yang menyembah Allah atas dasar iman. Sebaru niki. Nah, Syekh Nawawi Banten menyebutkan tentang tingkat keimanan yang menjadi standar kita untuk menyembah Allah sebaru niki. Kebalik mulai jurusan baru niki ya. Pasal tentang iman dibahas di situ. Iman itu menjadi 5 tingkatan. Ada namanya imanu taklidin. Adalah seseorang beriman kepada Allah karena dia mendengar gurunya, mursyidnya, pembimbingnya bertaklid kepada pendapat imam, kepada pendapat gurunya. Niki teparan imanu taklidin dan itu benar. Bagi orang awam harus berguru dan ikuti guru yang benar. Dan kalau dia beriman dengan petunjuk guru itu namanya imanu taklidin. Iman bertaklid kepada gurunya. Dia iman kepada Allah karena dibimbing oleh gurunya. Dan itu namanya iman dan itu benar. Nasa kedua aran imanu ilmin. Dia beriman kepada Allah karena dia punya dalil-dalil yang terkait tentang wujudullah. Baik dalil Al-Quran hadis ataupun dalil nakli maupun dalil akal. Sehingga keyakinannya kepada Allah kuat karena dia punya ilmu. Nah ini namanya imanu ilmin. Nah saat ketelu, nah ini berat nih. Nah tiang pelungu niki berkisar antara imanu taklidin dan imanu ilmin. Nah saat ketelu depan imanu ayyan. Iman ayyan itu ya kemampuan pribadi seseorang atau bersama mursyidnya menekuni terus jalan mendekatkan diri kepada Allah sehingga dia selalu merasa dikontrol oleh Allah dan itu namanya muraqabah. Saat ketelu baru niki tepan imanu ayyan, iman orang-orang yang selalu muraqabah, selalu merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat teparan imanu haqqin. Imanu haqqin niki adalah iman orang-orang terus meningkatkan diri di muraqabah, menjadi musyahadah. Dia menyaksikan kebesaran Allah baik pada diri maupun di luar diri. Nah, jarang tengindang niki. Kebesaran Allah sara niki jadi luwih gati. Lagu dia tuh peti betelengu. Yang bang contoh nggih jamaah sekalian. Lamun tiang pelunggu beli sandal. Imin seminggu kadu sangat niki iris nggih. Iris. Lagu lamun tiang pelunggu pergi lalu jog bangkat mau nambah. Dinapa iris imun sayang tebal. Dikiran beletong. Beletong itu tanda kebesaran Allah. Bintu betelengu niki. Mu andin imun niki iris marak sandal. Tung berdarah doang iman. Beletong itu tanda kebesaran Allah. Lagu itu betelengu. Beletong tanda kebesaran Allah. Itu betelengu niki. Ada seorang ahli tasawuf mengatakan bahwa air liur itu telaga Kal-Kausar. Coba. Lamun kekeluaran di arah sieun. Masih itu. Lagu lamun elor di arah apa ya main. Tanda kebesaran Allah niki. Itu betelengu. Sila. Mu elor niki dimbau di arah. Mu dimbau sedekahang. Arah ya demi dolor elor. Sa berbeng di intau berbeng. Sa tebeng di ini tebeng. Tapi itu tanda kebesaran Allah. Imanu haqqin melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada diri ini. Iman haqqin itu. Atau lamun tiang berketua oleh jamaah sekalian kan. Jamaah sida dengah tiang ceramah. Apa ada dengah? Apa yang dengah kentok niki lewang atau gendang? Arah dengan normal kentok lu kedok minta ampun. Apa jadi hasilnya di situ? Kita tidak mendengar tapi kita diperdengarkan. Kita diperdengarkan. Sadar bahwa kita diperdengarkan. Itu baru kita ingat kepada Allah. Coba namun yang kedua seriu tiang. Sambil penteng dan nyeriwa. Bola mata, bulu mata tuh. Enggak kita melihat tapi kita diperlihatkan.
Itu juga kembali kepada la haula wala quwwata illa billahil azim ketika kita diajak sholat. Dan ini masuk pada imanu haqqin. Itu namanya musyahadah. Menyaksikan kebesaran Allah yang ada pada diri ini dan yang ada di luar diri ini. Maha dahsyat Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada hambanya, tapi hambanya selalu lalai melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Contoh malik dikit. Dalam hadis panjang nih, yang pakai bahasa Indonesia nih, hambaku, kata Allah, aku minta makan kepadamu, kenapa kamu tidak berikan aku makan? Katanya. Apa jawaban Allah? Jawaban hamba, ya Allah, engkau maha agung, maha mulia, kau memberi segala-galanya. Bagaimana mungkin kami akan berikan kau makan? Hambaku, ketika ada orang miskin minta makan kepadamu, kenapa kamu tidak berikan dia makan? Ketika Anda berikan dia makan orang-orang miskin itu, di situ kamu temukan aku. Nah, jamaah sekalian, ini tena boya nenek. Berembe, beng sedekah dengan sebutuh sedekah nih. Tuh untuk dait nenek. Beng bantuan dengan sebutuh bantuan tuh untuk dait nenek. Drikit orang butuh bantuan drikit mana-mana serupiah. Itu di situ Anda temukan Allah. Musyahadah. Itu namanya imanu haqqin. Menyaksikan kebesaran Allah yang ada pada diri ini. Okay? Imanu haqqin ini melahirkan namanya ukhuwah. Ukhuwah dalam Islam niki setidak-tidaknya ukhuwah niki ada 5. Ukhuwah. Ukhuwah itu artinya saudara. Di dalam Islam ada namanya ukhuwah hayatiyah. Saudara dalam kehidupan. Nabi juga sairup niki bersematon kan itu. Apapun yang hidup itu bersaudara. Dan yang hidup itu ada hidup dengan napas, ada hidup dengan nyawa, ada hidup dengan cara lain. Kalau jadikan seperti itu. Semua yang hidup adalah saudara kita. Namun tidak yakin nih kamu yang bersahabat bang ke alam semesta nih. Itu imanu haqqin. Menyaksikan kebesaran Tuhan di luar diri ini. Ya. Ada lagi namanya ukhuwah basyariyah, saudara dalam kemanusiaan. Sai-sai manusia niki napi pun agama, napi pun suku, selapu sematon dalam kemanusiaan. Karena Nabi mengingatkan ke dalam hadisnya, kullun nas min Adam wa Adamu min turab la farqa bainal arabi wal ajam illa taqwa. Seluruh manusia berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam berasal dari tanah, dinarab beda antara dengan Arab dengan non Arab, sak jadi beda niki takwa atau tidak takwa. Jadi itu namanya uhwah basyariyah. Nah, imanu haqqin menjadikan orang untuk peka dengan saudaranya dalam kemanusiaan. Nah, lamun dengan barca, namun bantu dengan sama musibah, berbeda agama, dia sebut ini bantuan kemanusiaan. Ya. Tapi itu sebetulnya adalah masuk dalam pandangan Islam namanya uhwah basyariyah. Bashar itu artinya manusia. Karena Nabi Adam itu disebut Abul Bashar. Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya. Nabi Muhammad disebut Imamul Anbiya wal Mursalin. Nah, saka berikut niki ada namanya ukhuwah wataniyah. Saudara dalam kebangsaan. Jadi seluruh rakyat Indonesia dalam kerangka NKRI mulai oleh Irian Jaya sampai Aceh ini bersematon dalam kebangsaan. Ini namanya ukhuwah wataniyah. Ada ungkapan para ulama yang mengatakan hubbul watan minal iman. Karena cinta kepada bangsa dan negara itu bagian daripada iman. Karena ketika kita menjaga bangsa kita, kita aman beribadah. Maka beribadah kita aman menjadi bagian daripada iman. Nah, yang keempat namanya ukhuwah Islamiyah. Saudara dalam keislaman. Islam itu perilaku, sikap yang baik. Okay? Sikap yang baik itu harus diperlihatkan dalam kehidupan yang penuh saya bilang jelo. Mohon maaf jamaah sekalian ibu-ibu, okay? Lamun desili lebih jajari nih kamu udah bertijo kena setan kamu. Kira-kira ingat dia sa bengkok. Lamun tunjuk dengan kena setan sekali, sesungguhnya kita 3 kali setan. Sila, kira bengkok. Lagu lamun daripada hormatin dengan lain. Sila pak, kadun jempol kadun. Seolah-olah hormati diri 4 kali. Kalau Anda merendah kepada orang, sama dengan menghormati orang sekali, sama dengan menghormati diri 4 kali. Lagu lamun setanan dengan sekali, situ jadi setan 3 kali. Nah, itu ukhuwah
Islamiyah selalu melihat refleksi. Nah yang terakhir namanya uhuwah imaniyah. Nah uhuwah imaniyah niki personality niki, mesak-mesak niki. Soal keimanan niki, mohon maaf jemaah sekalian, iman niki anugerah nenek. Sa'ien teperajahin niki rukun iman. Anugerah iman niki. Coba bayangkan. Abu Talib berembi perjuangan bela Rasulullah. Lagu dia depan beriman. Abu Talib niki. Padahal perjuangan Rasulullah ketika sakaratul maut Abu Talib datang Rasulullah. Berkali-kali Rasul tua ucap kalimat saniki. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jawab si Abu Jahal. Bini negara mempapu balut Abu Talib bunuh Abu Jahal lempe. Allah, Abu Jahal ni kurang ajar. Malik Nabi berbahasa. Satu riwayat tapi satu versi nggih. Ya pamanku ucaplah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jawab Abu Jahal. Dagati tinggalan agama mempapu balut. Tunin. Akhir bingung Abu Talib yang turut kiri arah Abu Jahal, turut kanan arah Muhammad. Ada satu riwayat, ini satu riwayat, versi satu riwayat mengatakan, akhir Abu Talib berbahasa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad ibni akhi. Nah, ku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah Muhammad, ya anak semeton. Kuning. Nah, iya oleh sebagian ulama menghatikan dia tidak kategori iman. Nah, niki itu namanya ukhuwah imaniyah. Nah, ketika orang mau sholat, ukhuwah ini terjaga. Karena sholat itu menjadikan orang-orang punya cahaya dalam hatinya dan melihat saudara-saudaranya. Baik ukhuwah hayatiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah imaniyah. Itu akan menjadi kehidupan mereka yang sehari-hari karena ia melakukan sholat. Baru bahasan Pak Sohiri ini sampai ngebang nih. Itu apa kena azan deh. Ya tengah bangar, tengah azan nih. Ampura aja mas kalian marah pleh salat yang niki wah keterbatasan yang lamun rasakan aja dari Allah. Nggih. 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 Kalau salah huruf, salah arti. Dan itu kalau pakai kho ini huruf nih kan K-nya. Nah, itu dalam qiraatus sab'ah, niki ada Arab masa niki. Kalau sampai bekoek malah tidak boleh juga nih. Ndak hurufnya dia. Jadi akbar. Coba ada beda dengan imam haram niki, akbar nih sepen akbar niki. Beda. Jadi Allahu akbar. Biasa. Ini sekarang Allah akbar niki dia lain niki. Yang benar Allahu akbar. Nggih, samara niki. Nggih. Benar. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayyi'at. وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم نور قلوبنا بنور دينك وطهر أعضاءنا بنور عفوك ويسر أمورنا بنور توفيقك واستجب دعاءنا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما جهلنا wazid alaina ilman nafi'a warzuqna fahma Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ilmal haqq ilmal yakin wa 'allimna ilmal ma'rifah kama 'allamta 'alal arifin Allahumma astur uyubana wastur awratina wa min rawatina Allahumma la tu'akhidna minna nasina aw akhtana Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa minkal faraj wa antal musta'an ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعنا يا الله على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.